Model pembelajaran pada materi elastisitas dan hukum Newton gravitasi. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran pada materi elastisitas dan hukum Newton tentang gravitasi. Model pembelajaran merupakan suatu rangkaian penyajian materi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Beberapa contoh model pembelajaran pada materi elastisitas dan hukum Newton gravitasi. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran penemuan di mana peserta didik didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif dari mereka sendiri, dan guru memiliki tugas untuk mendorong peserta didik agar memiliki pengalaman dalam melakukan percobaan yang dapat membuat peserta didik itu sendiri bisa untuk menemukan prinsip-prinsip yang ada pada diri mereka sendiri. Langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah: yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, lalu dilanjut dengan pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Lalu yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, verification. Dan yang terakhir, menarikan kesimpulan, generalization. Manfaat model pembelajaran discovery learning yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, membuat siswa menemukan hal baru terhadap suatu fenomena dan bagaimana tindak lanjut ke depannya. Yang ketiga, peserta didik juga dapat lebih memahami konsep materi yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran kedua yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Pembelajaran yang terpusat pada siswa, di mana siswa akan mencoba menemukan suatu konsep sendiri dan mampu mengaitkan konsep tersebut dengan fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam model pembelajaran inquiry terbimbing ini, pembelajaran akan terpusat pada siswa. Seperti ini adalah langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry, dimulai dari orientasi masalah, merumuskan pertanyaan, yang ketiga mengajukan hipotesis, keempat mengumpulkan informasi, kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir menyimpulkan hasil dari hipotesis. Manfaat pembelajaran inquiry. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang nyata dan aktif kepada siswa. Yang kedua, melibatkan pula komunikasi. Siswa harus melapor hasil-hasil temuannya secara lisan maupun tertulis. Mengedepankan kemajuan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Manfaat yang ketiga adalah mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif baik secara individu maupun kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, Team Assisted Individualization. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini di mana seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
Kelompok heterogen digunakan agar siswa bisa membaur dengan semua teman yang ada di dalam kelas. Keuntungan atau kelebihan model pembelajaran ini adalah siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami materi pembelajaran. Siswa tidak hanya mengharap bantuan dari guru, tetapi siswa juga termotivasi untuk belajar cepat dan akurat pada seluruh materi. Guru setidaknya hanya menggunakan setengah dari waktu mengajarnya, sehingga akan lebih mudah dalam pemberian bantuan secara individu. Langkah-langkah atau tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini adalah yang pertama, placement test, yang kedua, teams, yang ketiga, student kreatif, yang keempat, team study, yang kelima, fact test, yang keenam, team score dan team recognition, dan yang terakhir, world class unit. Model pembelajaran generative learning dilengkapi media kartu pada materi elastisitas. Model pembelajaran generative learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada pandangan konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Digunakan media kartu, pada pembelajaran ini, guru ingin menyampaikan pembelajarannya dalam bentuk perintah, petunjuk, pertanyaan, dan pemahaman gambar yang harus diselesaikan oleh siswa. Menurut penelitian oleh Lestari dan kawan-kawan, dalam penelitiannya digunakan media kartu dalam pembelajaran dapat menarik perhatian siswa. Media ini menuntut peran aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Kemampuan berpikir siswa akan meningkat dan hasil belajar siswa akan membaik. Model pembelajaran yang kelima adalah model pembelajaran prediction, observation, explanation, elaboration, write, and evaluation atau disingkat dengan POE2WE. Model ini membangun pengetahuan dengan urutan proses, yaitu meramalkan atau memprediksi solusi dari permasalahan, melakukan eksperimen untuk membuktikan prediksi, kemudian menjelaskan hasil eksperimen yang diperoleh secara lisan maupun tulisan, membuat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menuliskan hasil diskusi, dan memuat evaluasi tentang pemahaman peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan. Enam langkah utama dalam pembelajaran POE2WE ini adalah yang pertama, prediction, step kedua, observation, yang ketiga, elaboration, yang keempat, explanation, yang kelima, write, dan yang keenam, evaluation. Model pembelajaran problem-based learning. Penerapan problem-based learning dalam materi elastisitas dan hukum Newton gravitasi yang pertama dapat memunculkan rasa kemampuan tinggi untuk mengikuti pembelajaran, di mana siswa memiliki rasa ingin tahu dan ingin terus mencoba hal-hal baru pada materi tersebut. Yang kedua, pembelajaran sangat menarik dan tidak membosankan, di mana disajikan materi dan disajikan media-media yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, siswa menjadi lebih mudah memahami materi. Yang keempat, dapat meningkatkan semangat belajar dan bekerja dalam kelompok. Yang kelima, membantu siswa berpikir lebih kritis dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan kesalahan konsep atau miskonsepsi yang ditimbulkan dari siswa itu sendiri.
Model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dari suatu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa akan saling bergantung satu sama lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Menurut Hadianta pada jurnal Ismatun Sarah, dengan pendekatan TCL akan terjamin suasana belajar yang mengutamakan kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, dan tidak membosankan. Siswa akan lebih berminat belajar, pembelajaran akan terintegrasi, pembelajaran akan menggunakan sumber-sumber tertentu sehingga siswa akan aktif dan akan sharing dengan teman-teman sekelasnya. Siswa dalam mengamati penjelasan guru akan kritis dan dalam pembelajaran ini guru dituntut untuk kreatif. Nah, kemudian membahas mengenai media pembelajaran pada materi elastisitas hukum Hooke dan hukum Newton gravitasi. Di sini terdapat peta bahasan. Yang pertama membahas A. Alat peraga praktikum elastisitas modulus yang hukum Hooke rangkaian pegas dan energi potensial pegas berbantuan media pentablet dan Camtasia. B. Media pembelajaran flipbook materi elastisitas dan hukum Hooke. C. Bahan ajar berupa modul berdasarkan hambatan belajar siswa pada materi elastisitas benda dan hukum Hooke. D. Media permainan edukatif materi hukum gravitasi Newton. Dan E. Modul pembelajaran fisika dengan simulasi PET pada materi hukum Newton gravitasi. Yang pertama yaitu membahas alat peraga praktikum elastisitas modulus yang hukum Hooke rangkaian pegas dan energi potensial pegas berbantuan media pentablet dan Camtasia. Nah, tujuan dari media pembelajaran ini adalah untuk mengamati gejala elastisitas berbagai jenis bahan, mengukur modulus elastisitas atau modulus yang berbagai jenis bahan, kemudian membandingkannya dengan tabel standar elastisitas pada referensi, membuktikan hukum Hooke tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan panjang pegas, kemudian menentukan nilai konstanta pegas sebagai pembanding karakteristik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut contoh dari media pembelajaran ini, di mana set alat peraga praktikum elastisitas terdiri dari 3 sisi. Sisi pertama untuk mengukur modulus elastisitas dan konstanta pegas, dan sisi kedua untuk mengukur dan membandingkan karakteristik susunan pegas seri dan paralel, serta sisi samping kiri dan kanan digunakan untuk mengukur energi potensial pegas yang memiliki konstanta berbeda dengan metode gerak lurus berubah beraturan pada gerak vertikal. Kemudian membahas mengenai media pembelajaran flipbook materi elastisitas dan hukum Hooke. Flipbook merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa lembaran-lembaran kertas menyerupai album yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan aktivitas belajar siswa. Pada era teknologi sekarang, flipbook tidak hanya berbentuk lembaran-lembaran kertas, melainkan dipadukan dengan gambar atau video. Media flipbook yang digunakan pada materi elastisitas dan hukum Hooke ini berbasis multimedia yang menggabungkan tulisan, gambar, video, dan pembelajaran mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Berikut visualisasi dari elastisitas dan hukum Hooke. Nah, selanjutnya membahas mengenai modul pembelajaran fisika dengan simulasi PET pada materi hukum Newton gravitasi. Menurut Palubi A. Chandraningrum 2018, modul dengan simulasi PET pada materi hukum gravitasi Newton adalah pemanfaatan teknologi dengan menggabungkan materi ajar berupa simulasi untuk mempelajari materi hukum gravitasi Newton.
Pemanfaatan simulasi PET dengan cara mengembangkan sebuah bahan ajar. Bahan ajar tersebut berupa modul fisika yang membahas materi hukum gravitasi Newton dan dilengkapi dengan simulasi PET. Modul fisika dengan simulasi PET pada materi gravitasi Newton memiliki keunggulan seperti materi yang dibahas pada modul fisika dengan simulasi PET mencakup semua sesuai silabus kurikulum. Keterangan pada setiap persamaan yang didapat, penomoran pada persamaan, penulisan notasi ilmiah, dan ukuran font yang konsisten sehingga modul mudah dipahami serta dibaca, dan materi yang disampaikan atau dibahas pada modul menyatu dan terarah dengan simulasi PET. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.